Yang kami muliakan Ustaz Soleh Ibrahim LC, yang kami hormati Direktur Utama PT Cipta Nirmala Dr. Tawang Arif Nugroho, yang kami hormati Direktur PT Cipta Nirmala Bapak Heri Wahyudi, yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Semen Gresik Dr. Hendrawan Wijananto Spesialis Radiologi, serta Bapak Ibu jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan guna bersama mengikuti serangkaian acara Tazkiyatun Nufus menata hati untuk keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan kami bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang akan dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur PT Cipta Nirmala. Untuk acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi dan serangkaian acara yang diakhiri dengan doa dan penutup. Mengawali acara pada hari ini, pelancaran acara pada kita buka bersama acara dengan bacaan bersama. Acara berikutnya yaitu akan kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Cipta Nirmala. Kepada yang saya hormati Bapak Heri Wahyudi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustaz Soleh, terhormat Pak Dirut, Pak Tawang Arif, dan yang kami hormati teman-teman semua yang hadir di pengajian ini, baik yang hadir di ruangan Kateria maupun yang sedang ikut mendengarkan melalui streaming atau video. Syukur alhamdulillah ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan dan saya betul-betul merasakan setelah sekian lama kita terbatasi, tidak bisa bertatap muka gitu, dan ternyata kalau kita bisa bersama-sama itu ya beda gitu ya, sama ketemu lewat Zoom itu berbeda. Gitu. Ya ternyata memang kita masih manusia ya, belum ketemu. Gitu. Alhamdulillah ini kegembiraan yang luar biasa, saya kira anugerah yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan pandemi segera bisa diatasi dan negara kita menjadi semakin lebih baik di bidang kesehatannya maupun di ekonominya. Teman-teman sekalian, kita bersama-sama telah melalui bagaimana kita berjuang melawan penyakit yang namanya COVID ya. COVID itu penyakit fisik gitu. Jadi kita sudah bersama-sama memang bidang pengabdian kita di situ. Tetapi ada juga yang tidak kalah pentingnya, kita memperhatikan penyakit lain yang tidak kelihatan, penyakit hati. Nah, makanya di sore hari ini saya kira sangat tepat gitu ya, teman-teman mengangkat tema menata hati. Nah, tentu nanti kita akan sama-sama mengisi, mengambil ilmu yang bermanfaat, bagaimana kita bisa menjadikan kesehatan hati kita itu menjadi lebih baik. Jadi kita mengupayakan di dalam organisasi ini tidak hanya dari sisi fisikal saja, tetapi juga dari sisi keimanan, kita juga akan selalu meningkatkan. Karena disitulah sebenarnya hakikat kita hidup, gitu ya. Apa artinya kita hidup kalau hanya terlena dengan dunia saja, pekerjaan kita ini menjadi tidak ada manfaat gitu, tidak
bisa bernilai ibadah karena mungkin dimulai dari hati yang salah, niatnya tidak ditata dengan baik, sehingga 7-8 jam kita di kantor, kita nggak dapat nilai ibadah. Padahal kalau kita bisa melakukan dengan baik, insya Allah 7-8 jam di kantor ini, insya Allah bisa bernilai ibadah. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih bisa meluangkan waktunya. Saya juga sudah tidak sabar untuk ikut ngaji bersama-sama dengan saudara-saudara semua. Mari kita ambil hikmahnya, semoga kita diberi kemudahan untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Soleh. Dan ini saya kira posisi yang enak gitu ya. Kalau Pak Ustadz harus di atas. Jadi ilmunya ngerojok. Ya, kalau berbalik ilmunya nggak nyampe. Gimana ya? Gerojoknya lebih kuat itu ya. Ya, saya lebih senang begini ya. Ya, baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heri Wahyudi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kita ikut bersama tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Soleh LC kepada yang kami muliakan Ustadz Soleh. Silakan. Saya nyambung begini Pak, karena setiap hari saya nge-zoom terus. Mohon izin saya buka masker, tapi insya Allah aman. Hampir tiap bulan saya PCR terus Pak. Bulan ini justru 3 kali karena ke Jakarta, keluar kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Mohon koreksi, host, takut suara saya nggak masuk ya, bagus ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jamaah sekalian, pertama saya mohon maaf duduk begini Pak, karena memang saya ada masalah di punggung saya. Tapi sebenarnya lebih familiar, lebih care, lebih nyaman kalau kemudian sama-sama duduk Pak. Ya, lebih tenang anunya Pak. Kalau gini kan deras Pak, deras kadang-kadang terus. Tapi kalau rata begini enak, ngalir enak, semua pada nyambung. Tapi mohon maaf karena memang kondisi saya seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan pengajian pada sore hari ini insya Allah. Tema kita tema tazkiyatun nufus. Sebenarnya tema ini sudah sering saya sampaikan di majelis seperti ini, di rumah sakit ini. Satu tema yang memang nantinya banyak menitik beratkan, kita akan berbicara masalah mengelola hati. Bukan mengelola akal pikiran kita. Insya Allah jenengan lebih paham lah. Di sini banyak dokter, banyak spesialis. Rata-rata sudah S1, S2, lebih paham bagaimana kita mencerdaskan otak kita. Kita juga tidak akan berbicara bagaimana kita ngelola fisik. Ini rumah sakit. Fokusnya memang ngelola fisik. Mengobati orang yang sakit. Tapi tazkiyatun nufus ini betul kata Bapak Dokter tadi, ini kita banyak berbicara bagaimana kita mengelola hati kita. Al-qalb. Kenapa hati? Karena memang hati ini yang nanti akan menentukan baik dan tidaknya kita. Ini seluruh anggota tubuh, Bapak Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter yang kita miliki ini baiknya sangat bergantung bagaimana kita merawat, ya, mentazkiyah, membersihkan, ya, mengelola hati kita. Ini bukan bahasa saya, tapi langsung bahasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang cukup panjang, kemudian Nabi menutup. Ini hadis riwayat Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari Muslim. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sadarilah kata Nabi, bahwa sesungguhnya setiap tubuh manusia ini
ada segumpal darah atau segumpal daging. Semua kita punya ini. Ya. Kemudian kata beliau, idza salahat, apabila baik gumpalan ini, salahal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh kita ini jadi baik. Tapi na'udzubillah, wa idza fasadat, kalau rusak, gagal kita merawat gumpalan ini, maka seluruh anggota tubuh kita rusak semuanya. Walaupun tampil secara fisik baik, tapi pada hakikatnya rusak. Nah, dikomentari sama Nabi, ala wahiyya al-qalb, gumpalan itu namanya hati. Subhanallah. Saya merenung bab yang seperti ini. Ternyata juga, ini sekarang kita momentum Maulid Nabi ya. Bulan Rabiul Awal sekarang. Tepat sekali sebenarnya. Walaupun saya perhatikan dai-dai kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita banyak membahas tentang pribadi Nabi, akhlak Nabi segala macam. Jarang membahas apa sih misi utamanya Rasul diturunkan ke dunia ini. Ternyata adalah bagaimana kita mengelola hati ini, merawat hati ini. Lihat Al-Quran, surat Jum'ah ayat 2. Surat Jumat ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah umat manusia ini seorang rasul. Jadi Allah, Bapak, Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter, sengaja Allah mengutus Nabi untuk kita. Apa misinya? Misinya itu ada 3. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Nabi selalu membacakan kepada umatnya ini, kepada kita semua, ayat-ayat Allah Al-Quran. Jadi tolong semua yang hadir di sini, ya, kalau jenengan mengaku umatnya Rasulullah, sampean harus sadar untuk terus melanjutkan pengawalan misi Nabi ini. Apa itu? Yatlu alaihim ayatihi, membaca Al-Quran. Jadi kalau ada di antara kita, mohon maaf, mengaku umatnya Rasulullah kemudian tidak bisa baca Quran, kita berarti telah menggagalkan misi Nabi. Quran itu hidayah. Quran itu rahmah. Quran itu furqan. Quran itu tibyan, penjelas buat kita. Quran itu nur, cahaya. Quran itu burhan. Quran itu syifa, obat. Ya, mohon maaf Pak Dokter, saya tidak sekali 2 kali. Itu komentar dari banyak profesor di dunia medis ini, ternyata ujung-ujungnya ketika berbagai macam obat sudah kita, begitu kita kembali pada Al-Quran kayak nyambung itu jamaah sekalian. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian jenengan sebelum berangkat ke rumah sakit ini dimukaddimah dulu dengan baca Quran. Itu efektivitasnya luar biasa. Nanti obat yang sampean berikan tepat sasaran nanti itu jemaah sekalian. Pasien yang sampean operasi tidak banyak masalah di sini Allah. Di saat sampean bertawassul dengan Al-Quran. Walaupun saya ingin panjang bicara masalah ini, tapi karena ini bukan inti tema kita pada sore hari ini. Tapi yang jelas Nabi datang kepada kita untuk membawa Al-Quran ini. Cuma saya sekedar ingin mengingatkan saja, jangan sampai ada di antara kita mengaku umat Rasulullah kemudian kita tidak akrab dengan Al-Quran. Ini musibah. Musibah. Oke, sebab orang Pak, kalau tidak pernah nyentuh Quran sama sekali, tidak pernah membaca Quran sama sekali, sampean mimpin rapat kering. Kering. Tidak ada ruhnya. Sampean juga berbicara kepada istri, terutama bapak-bapak ini, yang suka meninggalkan istri di rumah ya, pulang-pulang ingin dihargai. Coba antum di perjalanan sampai minimal baca ayat kursi aja lah, itu Quran. Ya, baca qul huwallahu ahad. Niatkan baca Quran ini. Quran ini ya, kalau antum sudah akrab dengan Al-Quran, ngomong itu nyambung ya Mas sekalian pada orang yang akan kita ajak bicara. Klop Pak. Karena itu ruh min indina, ruhnya Allah itu ada di dalam Quran. Sampean baca, mimpin rapat lancar. Saya merasakan sekali jemaah sekalian. Saya khutbah Jumat Pak, kalau udah hang,
Nggak saya kemana-mana saya. Baca Quran saja. Nanti kayak dikasih ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian, dan bisa berbicara lancar di atas mimbar itu. Itu Quran. Quran. Sampai yang ketika susah berkomunikasi dengan mantu, ibu susah berkomunikasi dengan anak ya, dengan mantu, cobalah baca Quran dulu sebelum berbicara pada mereka. Dahsyat itu. Termasuk juga menghadapi pasien yang bermasalah, baca Quran dulu. Terasa sekali dampaknya. Oke. Ini bukan bahasan saya sebenarnya. Terus yang kedua apa? Misi yang kedua, wa yuzakkihim. Mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka ini. Apa maksudnya ini? Tazkiyah. Tazkiyatul nufus. Ngelola hati, membersihkan hati. Apa maksudnya? Tazkiyah ini Bapak, Ibu, diambil dari kata-kata zakka yuzakki. Kalau berbentuk barang namanya zakat. Zakat. Zakat itu di tazkiyah juga. Zakka yuzakki zakatan. Ya, masdarnya itu asal katanya zakat. Aslinya zakka yuzakki. Zakah berarti orang kalau mengeluarkan zakat dia telah membersihkan apa? Hartanya. Makanya dalam Islam itu sampai Allahu Akbar. Kenapa sampean tiap tahun sudah mengeluarkan zakat? Karena boleh jadi Pak harta yang sampean dapatkan tuh nyerempet-nyerempet yang syubhat ya, yang haram. Mungkin bekerja di sini suka terlambat atau menyengaja terlambat, kemudian mendapatkan gaji, itu kan gaji juga syubhat juga Pak, karena keterlambatan kita di situ. Suruh zakati tiap tahun. Insya Allah harta yang kita miliki itu 1 tahun bisa bersih. Tidak nuntut nanti pada hari kiamat. Karena sampean sudah mengeluarkan, apalagi sampean juga bisa bersedekah. Sedekah itu kan dari kata sedekah jujur ya. Itu menunjukkan kejujuran kita akan amanah harta yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa ini. Oke, saya tidak akan bicara ini zakat. Yang kedua, zakka yuzakki tazkiyatan. Kalau harta dinamakan zakat, kalau hati dinamakan apa? Tazkiyah. Makanya tazkiyatul qulub atau tazkiyatul nufus, membersihkan apa? Hati ini. Kenapa Ibu, Bapak, Pak Dokter, Bu Dokter, kok hati? Kok hati? Padahal yang banyak maksiat ini kan mulut kita ya. Ya kan? Kan banyak maksiat kan mulut kita, Pak. Ngoceh, memfitnah, mengadu domba, terus ghibah, gunjing orang, ya, berbohong, mengumpat. Itu kan semua mulut gitu. Kenapa kok tidak dikatakan tazkiyatul alsinah gitu? Membersihkan mulut, pembicaraan kita ini. Padahal juga banyak maksiat, mohon maaf, mata kita kan. Ini mata lebih liar lagi, Pak. Ngeri sekarang ini jemaah sekalian. Apalagi dokter, mohon maaf dokter ini. Apalagi dokter mata, Pak. Yang diperiksa perempuan juga. Atau dokter THT segala macam. Tipis loh ini, tipis. Ini kita tinggal saya bicara cepat-ceplos Pak. Ini teman-teman kedokteran di sini, teman dokter semua gitu. Saya harus bicara apa adanya. Kenapa kita tidak minta sama Allah supaya saya diluruskan pandangan mata saya gitu. Ya. Telinga juga begitu kan? Yang kita dengar rata-rata, saya mohon maaf, siapa yang setiap hari bisa menjaga kebersihan telinga kita nih Pak? Tidak mendengarkan gosip, tidak mendengarkan omongan-omongan yang kotor. Tiap hari pasti ada masuk. Iya kan? Tapi sengaja oleh Allah, di sini Nabi katakan hati. Wa yuzakkihim. Kenapa? Karena hati yang menentukan semua itu jemaah sekalian. Makanya sampai Allah mengatakan, sampai redaksi doanya pun diajarkan oleh Allah kepada kita untuk berdoa bagaimana kita ngelola hati ini dengan benar. Apa kata Allah? Walladzina yaquluna rabbana la tuzigh qulub. Ya, qulub. Betul qulub ya. Apa qulub itu? Hati kan? Ya Allah, janganlah engkau tergelincirkan hati kami ini. Kenapa kau tidak minta? Janganlah engkau tergelincirkan kedua mata kami, kedua telinga kami, lisan kami, pikiran kami, tangan kami, kaki kami yang melangkah ke tempat-tempat. Kenapa kau tidak minta begitu pada Allah? Tapi Allah justru menyuruh, Rabbana la tuzigh qulubana. Karena ternyata Pak, hati yang kemudian menggerakkan mulut untuk berbicara. Hati pula yang menggerakkan mata untuk memandang, jemaah sekalian. Hati pula yang menggerakkan
telinga untuk mendengar, hati pula yang menggerakkan akal pikiran kita untuk ngeres, berpikir macam-macam. Hati pula yang membuat tangan kita meraba kemana-mana. Hati pula yang menggerakkan kedua kaki kita melangkah ke tempat-tempat tak karuan. Mintalah kepada Allah. Kalau bahasa Nabi apa? Ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Subhanallah. Sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, istiqomahkan hati kami ini di atas agama. Jemaah sekalian, berarti Pak, Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter, teman-teman sekalian, para pemirsa yang tidak bersama kami di sini, berarti kita ini dituntut untuk lebih banyak memang porsi kita jaga hati ini. Ya, Bapak Ibu, lihat tempatnya cinta, ya kan? Di hati pula tempatnya kita marah, ya kan? Di hati pula Pak ada mahabbah. Dan mohon maaf, di hati pula letaknya iman. Di hati pula ya akhir karim jamaah sekalian, letaknya kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya, mohon maaf, orang kalau sakit fisik luar biasa perhatiannya, sampai merasakan sekali. Ya, apalagi masa pandemi begitu kemarin ya. Aduh. Ini mantan-mantan semua, kalau saya mantan, Pak. Tapi mantan cuma beberapa hari saja ya. Karena sudah divaksin sama teman-teman di sini. Luar biasa, alhamdulillah, terima kasih. Istri saya enggak serius gitu. Saya itu jamaah sekalian, ketika istri sudah dibilang positif, saya 4 kali Pak PCR dalam 1 bulan itu. Ya, pertama negatif, kedua negatif, ketiga positif Pak. 32,99 city value-nya, apa maksud city value, nggak paham juga ya, kayak gitu. Aman, saat aman, tapi yang terdetek juga Pak dibilang ada positif. Minggu berikutnya negatif lagi, alhamdulillah, bersamaan dengan ibunya anak. Dan saat itu juga saya langsung berangkat ke Jakarta sama ibunya anak, karena saya punya cucu lahir Pak, tidak ada yang menjaga di Jakarta. Alhamdulillah. Nah saudara sekalian, balik lagi, kalau fisik Pak, semua kita yang minta madu-madu yang khas. Ya, kalau orang Arab Pak minta madu yang hadramut, yang sidir gitu. Sampai macam-macam. Dokter Talib juga ngirim obat, saya coba dari sini juga Pak. Masya, terima kasih buat Rumah Sakit Spring Gresik memfasilitasi saya dengan obat yang luar biasa. Perhatiannya luar biasa. Padahal ketika hati sakit itu lebih parah lagi, jemaah sekalian. Tapi kemudian kita santai-santai saja. Orang kalau hati sudah sakit, Ibu, mohon maaf, sampai tidak akan bisa merasakan nikmatnya beribadah sama Allah Ta'ala. Orang kalau udah hatinya sakit, jemaah sekalian, sampai tidak nikmat, ngaji begini Pak, gelisah juga itu. Sampai kalau hati sakit, masuk ke rumah sakit, beban Pak. Aduh, rumah sakit lagi. Ketemu sama pasien lagi. Terjebak dengan rutinitas setiap hari seperti ini. Saya tidak bisa bayangkan dengan itu, luar biasa. Perlu Pak, kelola hati. Betul kata Bapak tadi, Pak Dokter tadi, kalau antum, jenengan, hati kalau sudah bersih, mau masuk ke rumah sakit, subhanallah, di depan saya ada peluang-peluang amal saleh. Inilah ibadah saya, ilmu saya, profesi saya, kemampuan saya akan kiprahkan, saya berikan semua untuk menyembuhkan orang yang sedang bermasalah seperti itu. Ini kan berangkat dari apa? Dari apa jemaah sekalian? Dari hati. Dari hati. Apalagi sekarang mutu BUMN kan akhlak ya. Izinkan saya nanti Pak, kalau sampean bisa berkepanjangan seperti ini pengajiannya ini, saya akan mendetilkan masalah ini Pak. Komitmen apa yang ada dalam akhlak ini Pak. Amanah, kompetensi dan lain sebagainya. Perlu kita kaji apa sentuhan tazkiyahnya bagaimana. Ya, perlu kita kaji babak seperti itu. Nah, saudara sekalian, balik lagi. Ayo. Nah, hati ini jamaah sekalian, letaknya iman. Sampai Allah mengatakan, qulu aslamna. Katakan, mereka hanya berislam. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena iman itu masih belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi berarti letaknya iman, orang kalau sudah punya iman Pak, masuk ke dalam hati, ini dunia jadi kecil ya Mas sekalian. Merasa bahwa semuanya ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan sampai menikmati semua itu nanti jemaah sekalian. Ketika Pak, karena iman sudah masuk.
berkeyakinan betul bahwa apa yang saya perbuat di dunia medis seperti ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, Saudara, karena saya katakan tadi hati, biar hati. Tapi hati ini, jamaah sekalian, subhanallah. Kalau bahasa para ulama, sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Dinamakan hati itu hati karena suka taqallub, Pak, qalb. Apa taqallub? Suka berbolak-balik. Suka berbolak-balik. Jamaah sekalian, saya memahami betul bab yang satu ini. Kita ini manusia. Walaupun Allah telah memberikan kepada kita hati, tapi di saat yang bersamaan juga Allah menciptakan pada masing-masing kita yang namanya hawa nafsu, syahwat. Ya mohon maaf, terkadang nanti akan ada masanya, bukan terkadang ya, mungkin sering Pak, ya akan ada, ya nanti kecerdasan berpikir jenengan Pak. Walaupun sampean sudah spesialis, sudah master, mungkin sudah doktor S3 barangkali, bahkan juga profesor. Terkadang logika kita Pak terkalahkan oleh syahwat kita ini. Mohon maaf pula, di saat iman turun kita tidak pandai mentazkiyah ini, sampai hati kita pun, nurani kita pun, nurani Pak, nurani yang paling dalam, hati ini yang paling dalam. Itu juga tidak bisa mencerna kebaikan. Karena begitu kuatnya apa? Hawa nafsu ini. Di satu sisi nafsu ini sebuah keniscayaan yang harus kita pakai. Sebab kalau sampai tidak punya nafsu, mungkin sampai tidak akan ada pengajian seperti ini. Cuma ini kebetulan nafsu sampai nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang lagi tenang, lagi nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal mainkan saja, Pak. Bagaimana nafsu ini, nafsu dihilangkan mustahil. Tinggal bagaimana kita terus mentazkiyah nafsu ini, diri kita ini, nurani kita ini, diri kita ini, syahwat itu terus kita arahkan tunduk kepada aturan Allah. Disitulah peran tazkiyatun nufus. Peran tema yang kita bahas sekarang ini. Tazkiyatun nufus itu bagaimana kita menundukkan nafsu ini, bukan menghilangkan. Menghilangkan mustahil. Kalau sampai tidak punya nafsu, kayak kucing dikebiri, tahu? Kucing dikebiri Pak ya. Tahu kucing dikebiri jemaah sekalian? Ya, tidak punya nafsu Pak. Nanti lewat betina, cuma lihat saja. Tidak ada nafsu. Tidak ada nafsu. Makan, ya sekedar makan Pak. Berarti ini tidak kayak kucing kampung Pak. Waduh, kucing kampung ngeri Pak. Sampai kalau ngeliat kalau pas lagi kasmaran, tidak punya malu. Tidak punya malu Pak. Mohon maaf, kadang-kadang manusia juga begitu ya. Di saat nafsunya dominan Pak, tidak bisa mengendalikan hatinya, tidak punya malu juga. Ini ilmu Pak yang sampean punya sudah S2, S3, hilang semua, nafsu terus ya. Ini nafsu lawan jenis ya. Saya belum bicara nafsu duit loh Pak, belum. Yang ada sekretnya pada kita nggak ada yang tahu kecuali sampean sama Allah Taala. Kita nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu kalau dunia medis ini Pak, nggak tahu. Sampean yang lebih paham. Sampean yang lebih paham. Saya nggak nyambung di sini jemaah sekalian. Bermain di obat atau bermain di mana saya nggak tahu jemaah sekalian. Saya bicara cepat-ceplos Pak ya, ada apa-apa, jangan tersinggung dengan omongan saya ya. Ini yang harus hati-hati. Kita sekarang sedang berbicara tazkiyatun nufus, bagaimana mengelola jiwa ini supaya apa yang Allah amanahkan kepada kita bisa saya bawa kita ke surga. Mohon maaf Pak dokter, mohon maaf saya bicara begini. Apa sih yang kita tunggu di dunia ini? Sehat-sehatnya kita walaupun sampai ahli medis Pak, mentok paling 80 tahun, 90 tahun ya. Setelah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi teori-teori kesehatan yang sampean punya berbenturan dengan umur juga. Tidak berfungsi nanti itu. Paling jadi konsultan, jadi mengarahkan, jadi apa? Jadi penasehat saja, Pak.
Apalagi yang dokter-dokter bedah. Ya, saya bilang, betul anak saya calon dokter bedah juga Pak Dokter. Ini dokter bedah ini semakin tua, semakin gemetar. Nggak bisa terampil lagi jamaah sekalian. Harus ada asistensi Pak. Yang muda-muda dia. Tapi itu hidup. Pertanyaannya kira-kira ilmu yang sampean punya Pak di rumah sakit, pengalaman sampean beramal sosial begini, sampean juga belajar ilmu kedokteran belasan tahun. Belasan tahun dokter ya. 6 tahun tambah spesialis 6 tahun lagi 12 tahun ya. Tidak main-main ya. Hah? Sampai tahun tambah lagi tuh kira-kira bisa nggak dibawa ke akhirat? Halo, ini yang bisa menjawab tazkiyah ini Pak. Hati yang bersih, hati nurani. Oh, subhanallah Pak Dokter, saya akhir-akhir ini apa ya, saya bicara apa adanya. Alhamdulillah, sekarang dokter yang senior pada dekat dengan agama semua Pak. Mereka sudah paham liku-liku kehidupan. Ya kalau boleh saya cerita itu, nanti saya kemana-mana ya. Mereka sudah dengan mikir akhirat sekarang. Saya tahu betul. Waduh, yang repot tapi kalau kemudian enggak, lebih jauh lagi. Semakin tua semakin action. Kalau Mas pakai ini macam-macam, enggak ingat mati ya Mas sekalian. Hati loh ini ya, jadi dunia ini Pak menipu. Dunia ini ya mohon maaf kalau bahasa Nabi itu kan umatku rata-rata umurnya itu 60 sampai berapa? 70 tahun kan begitu. Lihat kemarin bulan Juni, bulan Juli, awal Agustus ya. Setiap kita buka HP, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa bersama. Bukan hanya rumah sakit Gresik ya Pak sekalian. Karang Menjangan Pak, semua jurusan saya yang mimpin doa. Tiap malam. Profesor Fulan doa dapat 2 hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga yang sembuh jamaah sekalian, banyak yang sembuh lah. Tapi meninggal. Setelah itu tasyukur apa? Doa bersama, takziah gitu. Ya, takziah sekaligus yang berikan nasihat untuk menyemangati keluarganya. Dokter-dokter, pakar-pakar, ahli penyakit dalam jantung meninggal karena COVID juga. Ilmunya tidak bisa lagi juga memberikan antisipasi masalah ini. Ini hanya hati Pak yang bisa menjawab semua itu. Kalau hati bersih tahu mau dibawa kemana arah hidup saya ini. Apa yang saya cari dalam kehidupan ini. Kan nanti ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian, balik lagi. Ayo Pak, sampean karena hati suka berbolak-balik, maka dibutuhkanlah. Makanya misi Nabi yang kedua ini untuk selalu menjaga kebersihan hati kita ini. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya simpel ya. Kalau kita bicara bagaimana kelola hati, ya sudah laksanakan saja perintah Allah. Jauhi larangan Allah. 2 sebenarnya jemaah sekalian. Sampean kalau akrab menjalankan misi Rasulullah, Qur'annya tiap hari dibaca, salatnya tidak pernah terlambat, zikirnya jalan, istighfarnya tiap hari, bersih hati kita insya Allah. Itu bersih, pasti sebuah keniscayaan. Nah, cuma kita di dunia ini ya mas sekalian, ya kan tidak bisa kita begitu terus. Makanya para ulama mengatakan di hati itu, di hati yang kita miliki ini, antum kita semua kata Nabi SAW harus siap-siap menghadapi 2 ujian besar yang akan merusak bersihnya hati kita ini, yang akan merusak apa namanya tazkiyah kita ini. Apa 2 fitnah itu? Yang pertama adalah fitnah hawa nafsu itu sendiri, ya, yang saya katakan masing-masing kita sudah memiliki semua itu. Ya, sekali lagi saya berharap ini jangan sampean habiskan. Kalau sampean dihabiskan hawa nafsu, ya mohon maaf, saya katakan tadi jadi kucing ya. Kucing, kayaknya kucing Pak enak dipandang. Enak dipandang Pak. Kucing kalau dikebiri itu enak dipandang, lucu, gemuk, sehat, tapi balul. Gak ada manfaatnya untuk pribadi saja. Dan sampean lihat Pak, kucing kalau dikebiri nggak lama Pak, 2-3 tahun mati, cepat mati. Karena dia libidonya nggak keluar nggak sehat. Justru kucing yang sehat ya kalau dia bergerak.
Ya, kalau bahasa dakwah itu al-harakah barokah, bergerak itu ada keberkahan. Ya, kalau bergerak itu ketemu apa kayak gitu. Tapi kalau ya sampean lihat Pak orang-orang yang kemudian nafsunya ditekan terus ke masjid, nanti pulang ke rumah makan, makannya pun juga tidak mau makan kayak orang biasa, makan mutih. Apa mutih ini Pak? Nasi putih tok gitu. Kuahnya air putih. Pernah dengar nggak jemaah sekalian? Ada loh Pak, sampai begitu orang ingin berlebihan dalam tazkiyah, ini tazkiyah yang keliru jemaah sekalian. Kuahnya kuah putih, mau makan daging kambing Pak, takut nanti sifat kambing ada pada dirinya. Oh, mau makan ikan sapi, takut nanti nyeruduk kayak sapi jemaah sekalian. Lo betul itu. Mau makan ayam Pak, takut kayak sifatnya ayam gitu. Kotor, makan sembarangan kayak gitu. Mau makan ikan pasti di laut kayak gitu terus. Gitu. Jadi yang paling enak nasi putih sama kuahnya air putih gitu. Lama-kelamaan Pak kurang gizi. Iya, kurang gizi nggak punya nafsu, ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang Pak, kenapa ya orang baik-baik kok cepat mati gitu? Karena dia nggak proporsional. Pak. Mohon maaf, setazkiyah-tazkiyahnya orang Pak Ibu, sewarak-waraknya orang, sesufi-sufinya orang, tidak ada yang lebih sufi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang kita bulan Rabiul Awal. Lihat bagaimana cara makannya Nabi. Ya Allah. Nabi ini punya kaidah Pak Dokter. Nahnu qaumun la na'kul hatta najub. Kami ini kaum tidak makan kecuali benar-benar lapar. Fa idza akalna, dan kalau kami makan la nashba, tidak pernah kami kemudian kekenyangan. Itu Rasulullah. Kita kan sering dibahasnya Nabi itu kalau makan sederhana. Mohon maaf, sederhananya Nabi itu tiap hari selalu minum susu kambing. Tiap hari. Tidak punyanya Nabi itu Pak, kambing. Kalau dikatakan sama Aisyah, Nabi itu belum pernah 3 hari berturut-turut tidak punya ngebul. Air api itu hidup gitu. Selalu ya kami terbiasa makan gandum ya, gandum. Kita ini jadi roti gandum susah Pak. Ya, dan orang kalau makan gandum kan memang beda jamaah sekali. Terus kormanya Nabi apa jamaah? Ajwa Pak, kebiasaan Nabi. Tapi tidak berlebihan. Bukan ajwa kemudian 7. Ganjil Pak 9, 11. Ya makan namanya itu jamaah sekalian. Kenapa? Nabi kalau makan begitu Pak, berbagi. Kalau makan banyak lihat tetangga kanan kirinya. Berbagi Nabi. Satu nampan dengan sekian banyak tangan berbareng-bareng pada waktu itu. Mungkin belum ada corona Pak. Aman semua gitu. Sekarang kita agak susah makan bareng-bareng sekarang jemaah sekalian. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi Nabi Pak makan biasa. Bahkan mungkin dalam habis peperangan pernah satu paha kambing sendirian Nabi. Tapi itu seumur hidup satu kali. Jangan hanya dibahas, Nabi makan satu paha kambing. Terus tiap hari makan paha kambing. Masuk rumah sakit sampai Pak. Dah. Proporsional. Saatnya makan banyak. Saatnya mati ada, dia mati sama ngalir saja. Dan tidak pernah berlebihan dalam makan. Belum lagi saya bicara kebersihan Nabi. Aduh ini kalau dibedah Pak, luar biasa. Bagaimana Nabi dengan masalah aspek kesehatan seperti itu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi fitnah syahwat. Silakan antum antisipasi syahwat ini. Memang kalau bahasa Nabi Allah Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi fa inna nafsa la'amaratun bisu'. Memang pada hakikatnya nafsu ini pada hakikatnya selalu mengajak kepada apa? Keburukan. Rata-rata begitu. Kecuali Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, mencari hidayah itu tazkiyatun nafas namanya jemaah sekalian. Ya, nafsu itu kita tekan. Apa contohnya? Ada makanan enak, Pak. Orang kalau bertazkiyah bertanya dulu, ini makanan haknya saya atau haknya siapa? Ini makanan milik saya atau milik siapa? Tanya pertanyaan kedua, Pak. Ini makanan ya baik nggak untuk saya? Ya. Kemudian jika ini sekarang, Pak, ini saya kan sampai mati sama saya, Pak. Bukan untuk sampean. Ya, ini untuk saya. Ya kan? Saya habisin enggak apa-apa. Tapi kan enggak masuk akal, Pak. Saya minum semuanya jangan sekali. Paling ya separuhnya saya minumnya, Mas sekalian. Ini air saya bawa pulang nanti jamaah sekalian. Kalau saya paksakan, Pak, saya tidak bisa gerak.
Walaupun ini halal bagi saya. Tapi halal tidak baik kalau semuanya saya minum. Itu tazkiyah. Orang bertazkiyah itu sampai urusan makan. Syahwatnya dikendalikan. Kemanapun dia makan, dia selalu bertanya, yang saya makan ini halal atau tidak? Oke, halal gitu. Cukup nggak porsinya buat saya gitu? Atau berlebihan? Kalau berlebihan, tolong dong minta piring, saya nggak habis soalnya itu. Bermain Pak tazkiyahnya di situ Mas sekalian. Nyambungnya Mas sekalian. Dan selalu ada pertanyaan lagi, kira-kira setelah saya makan, saya semangat tidak beribadah kepada Allah? Saya semakin sehat tidak untuk urus pasien-pasien saya di rumah sakit? Itu orang bertazkiyahnya Mas. Subhanallah. Ayo kendalikan. Termasuk juga mengendalikan apa ini? Mengendalikan apa ini Bapak? Pembicaraan kita. Ini kan syahwat semua Pak. Orang kan senang Pak kalau ngoceh itu senang kan ya. Apalagi menguasai forum Pak. Dan bisa kemudian menghabisi orang di forum. Ada kepuasannya dengan pembicaraannya itu. Nyelekit, ketus, apalagi ya Mas kalian. Ya, nusuk hatinya orang, senang Pak dengan pembicaraannya itu. Ini kan syahwat semua Pak. Nah, kalau orang bertazkiyatun nufus, saya tidak akan berbicara, pembicaraan saya ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mimpin rapat, Pak, sampai betul-betul disiapkan betul agenda rapatnya itu. Efektivitasnya bagaimana ini? Ini kalau rapat cukup setengah jam, kenapa harus pakai 1,5 jam gitu? Umpamanya gitu. Kenapa? Karena takut ini pembicarakan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya sekarang Pak, ceramah saya sekarang tidak lebih dari 1 jam Pak sekarang. Karena saya selalu bertanya, nanti kebanyakan, apalagi kata psikolog sekarang Pak, ini omongan yang nyantol ke benak kita Pak. Paling lama 20 menit pertama kan ya, 30 menit pertama. Setelah itu sampean jam Pak, kapan selesai Ustaz? Jangan nyambung lagi sampean ini. Cerdas-cerdasnya orang, itu sudah kaidah. Makanya Rasulullah itu kalau berbicara katanya, kalau sedikit tapi tepat sasaran. Tahu situasi, tahu kondisi, dengan siapa dia berbicara. Kenapa? Setiap pembicara itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bertazkiyatun nufus, kendalikan nafsu bicaranya, Pak. Saya tidak akan berbicara kecuali pembicaraan saya ini betul-betul diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jemaah sekalian, makan sudah, pembicaraan sudah, termasuk juga nafsu memandang ya. Waduh, yang suka nonton YouTube ya. Halo? Yang nonton juga gosip-gosip ya. Ini kan habis waktu kita, Pak, dengan pandangan mata. Gratis, Pak. Sampai hanya berlangganan 150.000 sudah unlimited. Ya. Saya juga merasakan sekali, Pak. Tak habis-habis itu jemaah sekalian. Nge-zoom berkali-kali, tak habis-habis. Alhamdulillah nge-zoom yang positif, Pak. Tapi kalau kemudian kita salah, nganggur buka aja ngelamun kemana-mana karena pandangan mata ini. Orang kalau syahwatnya, tazkiyahnya kuat, Pak. Takut mata ini akan lepas begitu saja pada sesuatu tidak ada manfaatnya. Makanya orang kalau banyak tazkiyah, Pak, mata dimanfaatkan untuk apa? Untuk membaca sesuatu yang positif. Melihat sesuatu yang menguatkan iman. Menyemangati dia untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tazkiyatun nufus. Oke? Ini fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua apa aja Mas sekalian? Allahu Akbar, yaitu fitnah syubhat. Fitnah keraguan. Saya selalu menyampaikan di mana-mana, syubhat itu ada dua macam. Ya. Ada syubhat dalam muamalah, syubhat dalam muamalah. Ada syubhat dalam masalah akidah. Saya ulangi lagi. Ada syubhat dalam masalah apa? Muamalah. Ada syubhat dalam urusan akidah, iman, keyakinan kita. Apa maksudnya? Mari kita bahas ini. Ini juga Pak, mengotori hati. Merusak tazkiyah kita ini. Ya. Ayo sampean bertazkiyah dengan cara bagaimana menghindari dari dua hal ini. Muamalah. Itu yang saya katakan tadi Pak. Muamalah dalam jual beli, dalam transaksi. Ya, sampean harus jelas Bapak Ibu. Sebegini, nanti kata Nabi di akhir zaman ini umatku akan dibenturkan ya
wala yuzali aminal haram aminal haram. Nanti kita akan dibenturkan nggak tahu lagi apakah ini halal apakah ini haram. Semuanya masuk. Nah, orang kalau bertazkiyah, Pak, saya tidak akan mencari rezeki dalam muamalah sedang kerja saya ini kecuali rezeki yang betul-betul halalan, thayyiban, mubarakan. Ya. Silakan sampean kaitkan dengan konteks rumah sakit seperti ini ya, Mas kalian. Ya, ini muamalah kita kalau sampai ragu-ragu ini hak saya Pak, hak rumah sakit ya. Tipis loh ini. Ya. Yang biasa mimpin rapat. Tapi rapat sekarang pakai slide semua Pak ya. Kalau dulu kan pakai papan Pak. Ya, ada spidol. Kemudian lupa Pak spidolnya dimasukkan ke kantongnya Pak. Terus mengatakan halalan thayyiban. Terus nyampe rumah sampai ngajari anak, ngajari matematika lewat bolpennya rumah sakit. Ini korupsi juga loh ini. Ini syubhat juga Pak, syubhat gede ini tanpa kita sampai rasakan. Bagaimana anak akan barokah ilmunya jemaah sekalian? Atau ngambil kertas A4. Mungkin sehari 1, sehari 2 Pak. Untuk membuat oret-oretan. Kita tidak ada begitu-begitu. Ini tipis loh. Saya akan bicara apa adanya. Kita Pak dibatasi oleh umur masalahnya. Kita tidak selamanya juga akan di sini jamaah sekalian. Dan kita tidak tahu ada jaminan kita besok akan hidup lagi. Saya khawatir kita meninggal dunia dalam kondisi kita nggak hati-hati dalam urusan halal haram ini jamaah sekalian. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan nanti di antara keduanya ada yang abu-abu Pak. Kalau bahasa saya begitu. Yang putih itu jelas, yang hitam itu jelas. Tapi nanti ada yang abu-abu antara hitam dan putih. Bagi orang yang bertazkiyah, saya yang abu-abu, masukkan saja yang hitam. Masih banyak yang putih untuk saya cari. Dan lagian begini Bapak, Pak Dokter, tolong ya. Ini Pak, saya akid yang sudah saya masuk di SMA Pak. Ibu saya ngajari kepada saya masalah bab yang satu ini. Kalau bicara rezeki Pak, Pak Dokter, ini di Lauhil Mahfuz sudah ada kaplingannya untuk kita semua. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Saya ulangi lagi, rezekinya manusia ini tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Semua kita ini sebelum lahir ke dunia, ketika ibu, bapak ngumpet di rahim ibu kita, waktu kita berumur 4 bulan, Allah sudah menentukan takaran rezeki sampai kita meninggal dunia. Sampai Nabi bersumpah, wallahi kata Nabi, tidak akan meninggal seorang manusia kecuali Allah menyempurnakan rezekinya. Kurang apa ini? Nah, karena kita tidak tahu berapa takarannya, ayo maksimalkan semua potensi kita. Tapi jangan antum menghalalkan segala cara. Tidak boleh Pak, cari yang abu-abu. Memang yang abu-abu banyak nih Pak. Banyak yang abu-abu ini Pak. Banyak sekali. Termasuk saya. Di Ustadz ini Pak, aduh, jebakannya banyak Pak. Ya, ujung-ujungnya macam-macam. Boleh nggak ya saya bicara begini? Ada beberapa orang Pak mendekat dengan kami dan kami tahu betul pekerjaannya bagaimana, hanya untuk mendapatkan legitimasi moral saja. Mohon maaf saya berbicara begini. Terjadi itu Pak. Terus dia ngasih beberapa hal yang di luar nalar saya gitu. Ya apa ini? Ini tidak bisa, nurani kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Gitu. Orang kalau bertazkiyah Pak, ada kehati-hatian Pak. Saya bilang ya sudah, masukkan saja ke proyek di mana Rawas untuk buat fondasinya, buat slogannya, buat apa? Gede loh Pak. Gede. Saya tidak pernah cerita sama dokter tadi. Ratusan juta. Lah ya apa? Ini untuk Ustaz pribadi. Lama Pak nggak jumpa. Tapi saya tahu bagaimana pekerjaan orang ini gitu. Nanti ini saya masuk dirham gitu. Waduh, dibawa dirhamnya. Ngomong sama. Kasih duit. Loh, kalau kita ini halalan, thayyiban, barakat. Kita tahu betul bagaimana pekerjaannya orang ini gitu. Nah, orang yang hati-hati Pak. Saya berpikir saya punya anak misalnya. Saya punya istri. Saya tidak pengen istri saya nggak taat karena saya kasih rezeki pada sesuatu yang nggak jelas hal haramnya seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ini rezeki sudah ada takarannya dari. Jadi kalau ada orang korupsi, ada orang nilep, ada orang
Tidak jelas ngambil rezekinya Allah Ta'ala. Orang tidak percaya sama takdirnya sendirinya. Allah sudah takdir. Maksimalkan semua potensi sampean. Nanti Allah Pak mengawal rezekinya sampean. Itu sudah kayak itu. Dan kalau sampean punya sifat begini Pak, tidak ada kecemburuan di antara kita. Tidak ada hasad di antara kita. Ada temannya sukses, alhamdulillah. Memang kaplingan rezekinya segitu dari Allah. Saya segini. Ada qanaah. Kenapa? Ada tazkiyah dalam hatinya. Ini rezeki yang harus saya nikmati, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum tentu loh Pak, orang yang sukses secara materi, bermiliar-miliar, dia akan tenang. Mungkin lebih tenang Pak, orang yang hanya 1 bulannya pendapatnya cuma 5 juta Pak. Dia bisa ngaji dengan anaknya malam sampai isya, subuhnya ke masjid. Orang kayak gitu Pak, pusing terus tidurnya jam 12 malam. Orang jam 1 malam, subuhnya habis. Nanti bangun subuh jam 6:30 Pak. Qadaan terus. Bagaimana bisa nikmat hidup ini? Ini. Kalau bicara qadaan nyambung Pak. Rupanya banyak yang qadaan terus Pak ini Pak. Hati-hati nih Pak. Hati-hati. Udah mau 4:30 dokter. Ya apa ini? Iya, enggak apa-apa ya. Enggak ada pertanyaan hari ini, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Nah, ini syubhat dalam urusan apa? Halal haram, muamalah kita. Hati-hati juga ya transaksi dia bagian keuangan, hati-hati ya. Tipis tuh itu, Pak. Ya. Berapa konsumsi rapat layaknya, jangan tambah-tambah gitu. Ya, semuanya konsumsi rapat nasi pecel ya nasi pecel gitu, Pak. Sesekali mau kebuli enggak apa-apa, tapi yang kebuli terus, Pak. Tidak sehat juga, Pak. Lagian juga begitu terus, apalagi saya lebih paham. Makanya kalau enak terus kan enak juga, Pak ya. Ayolah, hati-hati bab seperti ini ya, Mas sekalian. Oke, nah yang kedua, syubhat dalam masalah apa tadi? Akidah. Akidah. Ini juga penyakit akhir zaman. Mudah-mudahan di sini tidak ada semuanya insya Allah ya. Dalam urusan akidah sampean sudah murni, tulus, ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo masuk ke dunia yang berbau mistis ya. Klenik-klenik. Ya, dukun. Paranormal. Terus apa main jambi-jambi. Ya Allah. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Orang beriman ya, akhi, tawakalnya pada Allah. Tidak bertawakal kepada profesinya. Mohon maaf Pak Dokter ya. Saya udah bilang terus ini. Saya kalau ngomong sama profesor-profesor ceplos-ceplos. Jadi sekarang antum sudah merasakan di akhir-akhir ayat antum saya bilang. Kita butuh Allah saat ini. Betul saat. Kalau antum muda-muda begini biasa bergantung sama Allah, antum dijaga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan menjaga kita. Jangan bertawakal pada posisi, pada jabatan, jangan bertawakal kepada siapa? Kepada ilmu kita, jangan bertawakal kepada harta kita, tawakal kita kepada siapa? Allah. Sehingga hidup ini Pak punya jelas orientasi akhirat gitu. Karena hidup ini ya saya katakan tadi 60, 70, 80 tahun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu kita memasuki kehidupan nyata ya Mas sekalian. Tapi enggak sekarang Pak karena persaingan individu main sihir-sihiran. Ya, main santet-santetan. Insya Allah enggak ada di sini Pak, rumah sakit ya. Jangan sampai terjadi ini. Kalau terjadi Pak, sampai lihat orang-orang kayak gitu Pak, tidak akan tenang hatinya. Tidak akan tenang hatinya. Tidak bisa dia menikmati sholat berjamaah, dia pasti akan bisa. Tidak bisa dia akan menikmati baca Quran dengan tumainah. Tidak akan nikmat dia puasa Senin Kamis, tidak ada. Karena bertolak belakang dengan nuraninya jemaah. Ya. Makanya kalau ibu-ibu pusing, ada apa-apa, ayo. Ibu ada masalah dengan suami, jangan berdukun. Jangan kiai. Halo, kiainya juga ruwet kok. Kiainya juga banyak masalah dengan rumah tangganya. Sama. Kemudian ngasih ilmu-ilmu begini, suruh motong ayam putih, suruh begini, masuk kanan. Waduh, unik-unik gitu. Hati-hati bab seperti ini, hati-hati. Jangan ke Ustaz.
Saya mohon maaf, saya sering dicurhati Pak, bab-bab seperti ini. Kalau saya realistis, saya lakukan tanya. Ketika ada masalah, rata-rata Ibu, keluarga bermasalah, suami istri bermasalah, rata-rata pasti ada hak Allah tidak dia jalankan. Itu tazkiyatun nufus. Sebentar Pak, sebentar Pak. Sampai kalau subuh di mana? Ah, subuh Ustaz? Ya tergantung. Lu tidak pernah ke masjid? Waduh, masjid. Oh, kadang-kadang saya terlambat sampai. Terus pingin rumahnya sakinah mawaddah warahmah. Tak nyambung, Pak. Sampai baca Quran tiap hari berapa lembar, berapa halaman? Tergantung, Pak. Tergantung juga, Pak. Kalau pusing baru ketemu Yasin. Kalau agak seret rezeki, al-waqi'ah. Jadi mut-mutan, Pak. Paham maksud saya jemaah sekarang gitu? Hati-hati, Pak. Akhirnya begitu pusing betul, tidak ada solusi, Pak. Karena nggak terbiasa dia dekat dengan Allah, jadi jalan pintas ke kiai, ke ustadz. Yang repot lagi ke paranormal, ke dukun. Minta jambi-jambi supaya aja jalan pintas. Ini nggak nyambung semua, Pak. Pengen naik posisi jabatan. Gitu. Dia lupa kalau jabatan itu amanah. Gitu. Kita akan bicara di masalah akhlak ya. Lupa kalau jabatan itu amanah. Gitu. Salah memberikan statement, itu dampaknya bukan pada pribadi. Institusi semuanya kena semua. Itu semua dosa yang dia rasakan, larinya kepada orang yang pertama kali membuat statement itu. Itu amanah. Akhirnya jalan-jalan pintas. Makanya orang kalau sudah fitnah syubhat ini ada, Pak, pasti orientasi dunia juga, Pak. Sampai saya katakan, tidak ada orang datang ke dukun, ke paranormal, minta jambi-jambi supaya dia bisa istiqomah 5 waktu ke masjid. Pernah dengar nggak, Pak? Tidak ada. Supaya saya istiqomah tengah tiap malam bisa tahajud bangun jam 3 gitu. Kasih saya jambi-jambi. Kalau ada saya minta juga, Pak. Rata-rata pengen apa? Pengen dagangannya laris, ya kan? Pengen juga cepat naik jabatannya, melompati senior-seniornya. Dan itu lupa kalau kayak gitu nanti akan membuat goncangan dalam perjalanan karirnya di jamaah. Karena tidak itu sunatullah masalahnya jamaah sekali. Terus apa lagi jamaah sekalian? Pingin sekolah tanpa belajar tapi lulus gitu. Tidak masuk akal semua, Pak. Yang paling parah pingin kawin lagi gak ketahuan sama istrinya jamaah sekalian. Itu yang paling banyak. Pak. Iya pandai buruk ya. Itu syubhat, Pak. Dan ini di akhir zaman bermunculan penyakit seperti itu jamaah. Semua pengen jalan instan seperti itu. Hati-hati ya. Sekarang ini kadang-kadang teman-teman medis juga pakai apa namanya, Pak? Pakai apa namanya? Gelang tapi kayak dari batu apa nih, Pak? Nanti itu ada membuat auranya. Masya Allah. Jadi sehat sampai panjang umurnya sampai 100 tahun. Wah, dibuat gila kita ini, Pak. Kenapa? Ini fitnah. Fitnah akan merusak tazkiyah kita, hati kita. Cukup ya, 4:30 sudah nih, Pak. 1 jam lebih saya bicara. Ini baru mukaddimah. Insya Allah kalau memang dipanjangkan umur saya bisa kesini lagi. Kita akan masuk nanti di bab tentang tema-tema akhlak yang menjadi mutu antum di BUMN, seluruh BUMN, di hanya rumah sakit, Pak ya. Biar antum lebih dalam lagi apa itu amanah, tinjauan tazkiyahnya. Ya, apa itu kompetensi dalam tinjauan tazkiyahnya. Ya, apa pula kolaboratif dalam tinjauan tazkiyahnya. Apalagi, Pak? Ya, sampai yang lebih banyak. Loyalitas kita. Ya memang loyalitas yang paling utama kepada Allah, Pak. Tapi Allah ngasih amanah pada antum pada di rumah sakit. Sejauh mana loyalitas antum ke rumah sakit ini? Ini amanah dari Allah Subhanahu. Nanti kita akan bahas masalah itu tinjauan tazkiyatun nufus ya. Kalau tinjauan profesional sampai yang lebih paham. Saya mencoba tinjauan tazkiyatun nufus karena temanya tema hati. Kan begitu Pak Dokter ya. Saya ke sana akan bahas masalah itu. Insya Allah kita akan detilkan di bab teman-teman berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, selamat berkarya, selamat beramal saleh, selamat beribadah di rumah sakit ini. Ini peluang yang luar biasa, sampean pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk kemudian bertemu dengan orang-orang yang bermasalah, diselesaikan masalah lewat dengan pendekatan medis seperti ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma ahdina bil Qur'an, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qadiyal hajat, iqdi hajatina, Allahumma ya muyassir umur, yassir umurana bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Soleh Ibrahim, dan maaf Bapak Ibu mungkin yang ada di Zoom juga bahwa untuk kali ini untuk sesi tanya jawab kami skip dulu, mungkin bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Panjang umur insyaallah. Amin. Semoga kita panjang umur dan bisa dipertemukan di pertemuan berikutnya. Baik, dengan demikian ditutup dengan doa oleh Ustaz Soleh Ibrahim, maka berakhir pula untuk pertemuan kita Tasfiyatun Nufus untuk pertemuan pertama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.